Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat falak semua. Gimana nih kabarnya? Gak kerasa, kita udah sampai di penghujung bulan Ramadan ya. Saya harap kalian tetap semangat menjalankan ibadah puasanya dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat semua karena telah bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Holilizain. Saya di sini bertindak sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi hari ini. Puji syukur alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan bertukar pikiran dalam forum diskusi online yang bertemakan Bintang Suraya Tanda Berakhirnya COVID-19, benarkah? Untuk mengefisiensikan waktu, saya akan membacakan tata tertib dan teknis pelaksanaan diskusi kita pada pagi hari ini. Pertama, grup akan dikunci selama pemaparan materi dan sesi tanya jawab berlangsung, guna menjaga forum tetap kondusif. 2. Forum diskusi dimulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat dengan urutan acara, pembukaan oleh moderator, pemaparan materi oleh pemateri, sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan, dipersilahkan untuk peserta yang ingin bertanya bisa chat pribadi ke moderator dengan format nama dan asal instansi. Akan diambil 3 penanya tercepat. 3. Setelah pemaparan materi dan sesi tanya jawab selesai, kami akan membuka grup kembali untuk memberikan waktu kepada peserta jika ada yang ingin memberikan tanggapan atau sanggahan, dengan catatan menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan wajib menggunakan voice note, karena untuk keperluan podcast. 4. Peserta diskusi wajib mematuhi tata tertib yang berlaku. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sahabat-sahabat falak sekalian, materi dalam diskusi kita hari ini akan disampaikan oleh sosok yang sangat istimewa. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau adalah Bapak Muhammad Ihtirozun Niam, lahir di Tuban, tanggal 10 Juli 1993. Alamat Pondok YPMI Al-Firdaus, Ngalian, Kota Semarang. Pekerjaan, dosen ilmu falak di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo, pengurus Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Tengah, dan tim ahli Badan Hisab Ru'yah Tuban. Riwayat pendidikan, S1 Ilmu Falak UIN Wali Songo, S2 Ilmu Falak UIN Wali Songo. Email, ihtirozun_n@walisongo.ac.id. Nomor HP 085 201 241 033. Moto, di antara hamba-hamba pilihan Allah adalah mereka yang mengamati matahari dan bulan untuk mengingat Allah. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah, dengan harapan semoga diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh pemateri. Sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa catatannya ya. Kepada pemateri, Bapak Ihtirozun Niam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim walladhi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal. Para hadirin yang saya hormati, panitia acara diskusi online HMJ Ilmu Falak UIN Wali Songo Semarang, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk moderator yang sudah membuka acara pada pagi hari ini. Pertama, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu prolog untuk pembahasan kita. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu bintang yang cukup familiar sebenarnya dengan orang Islam terutama, karena bintang ini sudah banyak diisyaratkan dalam ayat Al-Quran. Secara eksplisit Al-Quran tidak menyebut nama dari bintang ini, tapi Al-Quran sudah memberikan isyarah tentang bintang ini. Dalam surat An-Najm disebutkan wan najmi idza hawa. Lafaz An-Najm di situ kalau dimaknai artinya bintang. Yang perlu kita lihat dalam konteks ini, An-Najm dalam redaksi tersebut tidak disampaikan dalam isim nakirah, tapi disampaikan dalam isim ma'rifat dengan kemasukan al yang mempunyai faedah li ta'rif. Lebih lanjut, kemudian An-Najm di situ dimaknai oleh mufassir, diantaranya adalah Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Baghawi, bahwa maksud dari bint An-Najmu di situ wan najmi idza hawa adalah najmu suraya. Artinya apa? Artinya bahwa bintang suraya ini sebenarnya sudah sangat familiar dalam kajian diskursus keilmuan Islam. Bintang suraya ini kemudian belakangan ini pembicaraan tentang bintang suraya semakin intens seiring kemunculan hadis-hadis yang dijadikan legitimasi atau seolah diarahkan untuk menyatakan atau untuk memprediksi kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Dan saya pikir kita semua juga berharap pandemi COVID ini akan segera berakhir. Karena data terakhir tentang pandemi COVID ini terhitung saya amati mulai tanggal 13 sampai 15 Mei di Indonesia sendiri mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangannya mencapai kisaran 500 orang setiap hari yang terkena virus COVID-19, yang dinyatakan positif terkena virus COVID-19. Artinya apa? Saya yakin semua dari kita menginginkan virus ini untuk segera berakhir. Pandemi ini segera berakhir. Dan saya yakin tidak hanya kita, tapi semua penduduk Indonesia, semua masyarakat Indonesia menginginkan pandemi ini segera berakhir. Karena efek negatif dari adanya pandemi ini juga cukup banyak, mulai dari perekonomian, pendidikan, termasuk kita pada pagi hari ini. Biasanya diskusi bisa langsung muwajahah, tapi kesempatan kali ini kita harus diskusinya lewat online ini. Ya, ini salah satu efek dari COVID-19 ini. Tapi tidak masalah,
saya pikir meskipun online ini diskusinya tidak mengurangi substansi apa yang akan kita bahas. Sebelumnya saya sudah membuatkan PowerPoint, file PowerPoint terkait materi yang akan saya sampaikan. Dan untuk memudahkan hadirin untuk menyimak ataupun mengkaji lebih dalam tentang tema ini, saya sebenarnya juga sedang proses membuat video tentang tema ini yang mungkin nanti akan saya upload di YouTube-nya Majelis Ilmu. Di situ saya banyak mengupload tentang kajian-kajian keilmuan, baik falak ataupun yang lain. Ya, kita kembali ke permasalahan tadi. Bintang Suraya tadi, saya katakan belakangan ini semakin familiar ketika disebutkan ada hadis-hadis yang terkait dengan bintang Suraya itu. Waktu panitia sendiri menghubungi saya, yang ditanyakan panitia pada saya menginginkan untuk mengkaji bagaimana tentang hadis-hadis ini atau bagaimana tentang fenomena terbitnya bintang Suraya ini sebagai penanda akhir pandemi. Apakah itu benar atau tidak? Gitu. Maka karena ini berawal dari hadis, sebelum saya masuk ke aspek falaknya atau aspek astronominya, saya akan mengkaji lebih lanjut dari perspektif keilmuan hadis, termasuk dari perspektif khazanah ilmu hadis, baik dari matannya, kualitas hadisnya, cara baca hadis itu. Akan kita kupas terlebih dahulu. Pertama, hadis yang sering disetir tentang pembahasan ini diantaranya adalah hadisnya Abi Hurairah. Disebutkan bahwa Rasulullah pernah mengatakan, "Idza tala'an najmu dha subahin rufi'atil ahah." Idza tala'an najmu dha subahin rufi'atil ahah. Ketika an-najmu, an-najmu di sini disampaikan dalam bentuk isim ma'rifat ketambahan al li ta'rif ini. Ketika ada an-najmu, ada bintang terbit pada waktu pagi, rufi'atil ahah, maka akan diangkat ahah. Ini nanti akan kita bahas satu persatu maksud dari kata berkata itu. Akan diangkatlah ahah. Ahah itu sementara kita maknai sebagai wabah. Akan diangkat wabah ini. Kemudian ada hadis lagi juga dari Abi Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qala mal tala'an najmu sabahan qad wa taqumu ahadun illa rufi'at anhum aw khaffat." Ketika bintang an-najmu itu terbit pada waktu pagi, dan pada waktu itu kok ada ahah, ada wabah, itu pasti akan diangkat atau setidaknya diringankan. Dan ada hadis lagi yang menyebutkan dengan redaksi idza irtafa'an najmu rufi'atil ahatu an kulli baladin. Ketika bintang itu naik, an-najmu ini yang kemudian nanti akan diartikan sebagai bintang Suraya. Ketika an-najmu ini naik atau terbit, rufi'atil ahatu an kulli baladin, maka ahah atau wabah ini akan diangkat dari setiap negara. Ada banyak lagi kemudian hadis yang disampaikan baik lewat broadcast atau lewat grup WA dan seterusnya yang kurang lebih redaksinya sama seperti apa yang saya sampaikan tadi. Hadis tadi saya ambil dari kitab Jam'ul Fawaid min Jamil Usul wa Majma'iz Zawaid karya Muhammad bin Sulaiman Al-Maghribi. Kemudian berikutnya ada hadis juga dalam kitab Syarah Muskilul Athar karya Abu Ja'far Al-Tahawi, disebutkan bahwa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'its thamar hatta tadhhibal ahah. Qala fasaltu ibn Umar mata dzalik?
qala tulu'us suraya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad itu mencegah transaksi atau jual beli buah-buahan, naha an bai'is thimar hatta tadhhabal ahah, sampai wabah itu hilang atau wabah itu berakhir. Kemudian Rasul bertanya, fasa'altu Ibnu Umar. Saya kemudian bertanya pada Ibnu Umar, mata zalik, kapan wabah itu akan berakhir? Qala, Ibnu Umar kemudian mengatakan tulu'us suraya, ketika terbitnya bintang suraya. Sekali lagi saya katakan, untuk sementara al-ahah ini kita artikan sebagai wabah ya. Nanti akan kita kasih lebih lanjut. Ini dari kitab Syarah Muskilul Athar. Kemudian ada lagi, saya kutip dari kitab Aujazul Masalik, syarah kitab Muwatta Ibnu Malik. Ini Imam Syafi'i bisa hebat, diantaranya ya barokahnya kitab Muwatta ini ya. Karena ketika Imam Syafi'i masih kecil, setelah hafal Quran, kitab yang beliau hafalkan ya kitab Muwatta'nya Imam Malik, meskipun beliau belum pernah ketemu Imam Malik. Nah, kitab Muwatta ini kemudian disyarahi oleh Muhammad Zakaria Al-Madani. Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi Al-Madani. Dinisbatkan dengan daerah Kandahlawan atau Al-Madinah. Dalam kitab Aujazul Masalik ini ada banyak hadis tentang ini, diantaranya disebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is thimar hatta tanjua minal ahah. Rasul itu melarang orang melakukan transaksi jual beli buah-buahan sampai atau kecuali ketika buah-buahan itu terbebas dari ahah ini, dari wabah ini. Nah, ini yang menarik di sini. Dari beberapa redaksi hadis tadi, hadis-hadis yang saya sebutkan terakhir itu kalau kita analisis lebih lanjut, semisal hadis di kitab Aujazul Masalik tadi, pembahasan tentang tema ini, pembahasan tentang al-ahah ini, itu tidak pada pembahasan tentang pandemi atau pembahasan tentang penyakit secara spesifik. Tapi pembahasan tentang al-ahah ini masuk dalam pembahasan kitabul buyu. Masuk dalam pembahasan kitabul buyu. Kitab atau pembahasan yang menjelaskan tentang transaksi jual beli. Lebih spesifiknya lagi, pembahasan ini ada dalam bab tentang man'u bai'is thimar hatta yabdua sholahuhu. Tentang larangan jual beli buah-buahan sampai buah-buahan itu layak dikonsumsi atau sudah jelas baiknya, jelas hatta yabdua sholahuhu, maksudnya ya sudah jelas atau sudah masak buah itu, sudah tampak untuk layak dikonsumsi. Yang menarik di situ bahwa al-ahah di sini, redaksi al-ahah di sini ini masuk dalam pembahasan tentang kitabul buyu, pembahasan tentang jual beli. Lumrah dalam fikih kita, baik mazhab Syafi'i ataupun mazhab yang lain, kita dilarang jual beli buah ketika belum masak atau ketika idza lam yabdu sholahu, ketika belum tampak sholahu, layak untuk dikonsumsi, itu kita kan dilarang. Hadis ini kemudian, hadis-hadis terakhir yang saya sebutkan tadi itu ingin menjelaskan kapan buah itu dikatakan tampak untuk dikonsumsi, dikatakan masak atau layak untuk dikonsumsi. Maka kemudian dijelaskan layak dikonsumsinya buah itu kapan? Di sini dikatakan ketika sudah melewati terbitnya bintang suraya. Artinya apa?
ketika pagi hari itu muncul bintang Suroya, ketika pagi hari itu terbit bintang Suroya, maka pada waktu itu tidak ada lagi kemungkinan buah-buahan atau tanaman itu terkena wabah penyakit. Sehingga kalau kita pengen membeli buah yang layak dikonsumsi atau yang sudah jelas-jelas masaknya, dalam redaksi hadis tadi itu kita disuruh membelinya itu setelah terbitnya bintang Suroya ini. Artinya apa? Terbitnya bintang Suroya ini itu sebagai tanda bahwa sebagai tanda berakhirnya kemungkinan tanaman atau buah-buahan itu dikenai wabah.